على الخير وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Raudhatun Naim yang berada di kediaman keluarga besar almarhum Abah Haji Muhammad Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini kajian kita akan membahas tentang puasa Arafah. Kita akan membahas puasa Arafah yang insya Allah akan kita laksanakan harinya hari Selasa insya Allah. Maka dalam sampul fotokopi ya, kita baca nanti ini bagaimana kedudukan puasa Arafah, hukum dan fadilahnya, minimal memberikan motivasi bagi kula panjenengan untuk kemudian kula panjenengan bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita insya Allah. Ibu-ibu masih kurang kasih iman ya, diberikan ibu. Ya bapak-bapak cukup ini aja. Kalau sudah ditaruh sini aja. Baik, kita mulai ngaji kitab ini. Kita ambilkan dari kitab Hadis Bulughul Maram. Satu hadis yang berkaitan dengan kemuliaan puasa Arafah. Ibu-ibu sampun? Insyaallah. Disebutkan wonten kitab Hadis Bulughul Maram. Langsung kita masuk hadisnya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suila, beliau pernah ditanya, an shaumi yaumi Arafah, berkaitan dengan puasa di hari Arafah. Jadi suatu ketika Rasul itu ditanya oleh sahabat kedudukan, kemuliaan, fadilah tentang puasa sunnah di hari Arafah. Faqala, kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa di hari Arafah itu yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa sunnah di hari Arafah itu bisa menghapuskan as-saghair, dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Jadi itulah fadilahnya orang melaksanakan puasa di hari Arafah. Oleh karena itu menawi kula panjenengan saged dan diusahakan saged pompong ada momen ibadah seperti itu, kula panjenengan dimudahkan untuk bisa melakukan puasa sunnah di hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, harinya insya Allah Selasa untuk tahun ini.
Tetapi perlu diketahui ya ini, kalau bisa bukan tanggal 9 saja, tapi sebelumnya, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan ungkapan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Dados jenengan puasa sunnahnya itu hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dinten Senin Winjing, dilanjutkan dengan puasa sunnah di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hari Selasanya, insya Allah. Ya, mungkin kalau panjenengan dimudahkan oleh Allah. Sebab fadilah keutamanya puasa hari Arafah ini, dosa-dosa kecil kita setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada kemudian yang bertanya, ya, kalau masih ada fotokopinya bapak-bapak yang belum dibeli, mungkin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya, ya, bahwasanya kalau kemudian di antara kula panjenengan melaksanakan puasa di hari Arafah, dosa-dosa kecilnya setahun yang akan datang telah diampuni, kita maklum. Tetapi kalau dosa setahun yang telah berlalu diampuni, kita maklum. Tapi kalau dosa-dosa setahun yang akan datang diampuni, apa enggak memberikan peluang orang melakoni dosa wong diampuni? Ya, wis dosa ae ya opo diampuni apa enggak seperti itu? Mboten-mboten lagi maksudnya. Kula panjenengan iki melaksanakan puasa di hari Arafah itu, dosa-dosa kita diampuni itu setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang akan kita lalui itu hidayahnya Allah ditambah. Kula jenengan mendapatkan tambahan hidayah Allah, mendapatkan taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setahun yang akan datang sulit berbuat maksiat, gampang dan dimudahkan berbuat kebaikan dan amal soleh. Sehingga seandainya gak poso Arafah itu, mungkin setahun yang datang ada 10.000 titik dosa kecil. Tetapi karena ditambahi hidayah taufik ma'ana Allah, akhirnya kita bisa jadi malas, bisa jadi kemudian kesulitan melakukan maksiat, sehingga titik-titik yang seharusnya dosa itu gak jadi dosa. Sebab kita ganti dengan amal soleh dan kebaikan, itu maknanya setahun yang akan datang sudah diampuni. Artinya kula jenengan ini tidak ada keinginan atau kemudian mau melakukan itu dipersulit oleh Allah, sehingga dari ribuan titik dosa kecil tidak jadi dia lakukan gara-gara dikondisikan oleh seperti ini oleh Allah. Itu makna barokahnya seseorang melaksanakan puasa di hari Arafah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan hadisnya, wasuila, dan beliau ditanya an saumi yaumi Asyura. Beliau ditanya Kanjeng Nabi itu tentang keutamaan puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Faqala, maka Kanjeng Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah berlalu. Berarti tasik keadaan fadilahnya Arafah. Dan kita ketahui ketika Kanjeng Nabi datang ke kota Al-Madinatul Munawwarah,
Kanjeng Nabi itu ningali komunitas orang-orang Yahudi di Medina. Kok tanggal 10 Muharram hari Asyura mereka kemudian melakukan puasa sunnah. Nabi kemudian mengatakan, "Loh, apa ini kok puasa ini?" "Oh, kami ini merupakan tradisi syukur kami. Sebab nenek moyang kami, kakek moyang kami, Nabiullah Musa alaihissalam itu ya dengan Bani Israilnya dibebaskan dari kejaran Raja Fir'aun, kemudian dihancurkan Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, itu pas tanggal 10 Muharram. Sebagai bentuk rasa syukur kami diselamatkan itu, kami puasa sunnah." Kata Nabi, "Nahnu ahakku bi Musa minkum." Ya, kami ini umat Islam yang lebih berhak melaksanakan ajaran Nabi Musa daripada kalian. Seketika itu Nabi memerintahkan sahabat untuk imsak, tidak makan apa-apa, ya, untuk kemudian diniati melaksanakan puasa di hari Asyura yang menurut Nabi awal-awal itu hukumnya adalah wajib. Tetapi ketika datangnya bulan Ramadan dengan puasa Ramadan itu dinasakh, dihapus hukumnya, yang tadinya wajib berubah menjadi sunnah. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnain. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya tentang fadilah keutamaan hari Senin. Sebab ditinggali oleh beberapa sahabat, lek dinten Senin Nabi ini kok poso. Kanjeng Nabi itu mesti kemudian ya poso ya. Sehingga setiap Kanjeng Nabi ini hari Senin kelihatan puasa. Kanjeng Nabi itu kan kondisional atau kehidupan yang begitu mudah. Pagi mendatangi istrinya, "Aisyah, ada makanan pagi ini yang bisa dimakan?" "Ngapunten Kanjeng Nabi, boten wonten." Kalau gitu saya tak puasa sunnah aja. Loh, ini melafatkan dia tadi. Jadi lo poso aja aku sudah, itu berarti niat itu. Ya, jadi ya Nabi itu kemudian suatu ketika sering kali datang ke rumahnya Aisyah, "Ada makanan pagi ini Aisyah." "Duh, ngapunten Kanjeng Nabi, boten wonten." "Loh, kalau gitu tak puasa aja." Kan sama dengan kita. Ya, "Bu, ada yang diminum makanan?" "Waduh, dorong lek tak marung ya." Allah ya. Nah, demikian. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika datang di hari Senin itu ketinggal Kanjeng Nabi mesti puasa sunnah. Sehingga ada sahabat yang bertanya, "Ada apa hari Senin kok mesti puasa sunnah ya Rasul?" Jawabannya Kanjeng Nabi ini, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Di hari itu, maksudnya Senin, adalah yaumun, hari aku dilahirkan. Aku dilahirkan itu harinya Senin. Wa bu'itsu fihi, aku diangkat jadi nabi, jadi rasul, harinya Senin. Wa unzila alayya fihi, diturunkan 5 ayat pertama Al-Quran surat Al-Alaq, harinya hari Senin di Gua Hira. Karena itu aku melakukan puasa di hari Senin itu. Jadi Kanjeng Nabi melakukan puasa Senin itu di kita lihat makna keseluruhan hadis ini kita ambil dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram As-Sayyid Alawi Abbas Al-Malikil Hasan. Hari Arafah, halaman pertama. Hari Arafah adalah hari yang agung. Pada hari itu semua kesalahan dimaafkan dan semua dosa dihapuskan dari para jamaah haji yang berwukuf di lapangan wukuf Arafah, lapangannya wukuf para rasul dan para nabi. Artinya jadi orang yang bisa melaksanakan ibadah haji yang puncaknya adalah wukuf di Arafah,
maka segala dosa-dosanya diampuni. Amin. Yang pasti as-shaghair, dosa kecilnya ini diampuni. Bagaimana dengan dosa besar? Wakila, ada ulama mengatakan, loh, dosa besar dengan barokah wukuf diampuni juga. Jangankan dosa besar, sampai ada ba'iyat, dosa yang kaitannya dengan hak-hak sesama manusia yang biasanya tidak akan kemudian terlepaskan kecuali dimaafkan, dihalalkan dan sebagainya. Ini barokah wukuf di Arafah, ada pendapat mengatakan dosa ini pun diampuni. Saking besarnya kemuliaan hari Arafah, wukuf di Arafah itu. Maka dalam ungkapan hadis yang terkenal, Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Ibadah haji itu sebagian besar ditentukan keabsahannya seseorang melakukan wukuf di Arafah. Kalau dia bisa wukuf di Arafah, maka yang lain bisa dikondisikan. Sekalipun ujung-ujungnya ada yang baredam dan sebagainya, tapi bisa dikondisikan asal dia bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itulah ternyata para nabi dan rasul melakukan wukuf yang sama, sehingga informasi yang sampai kepada kita dari yang kita baca bahwasanya setiap nabi dan rasul itu pernah melakukan ibadah haji. Mereka juga pernah wukuf di Arafah. Mereka juga pernah melakukan putaran tawaf di sekitar Ka'bah dengan bentuk Ka'bah yang masih sederhana pada waktu itu. Tapi Ka'bah sudah ada. Wukuf di Arafah sederhana, sekalipun begitu sudah ada. Wonten Hasyiah Baijuri, Kitabul Hajj, itu Syekh Ibrahim Al-Baijuri cerita, Nabiullah Adam alaihi salam, Abul Bashar, bapak kita, itu beliau melaksanakan ibadah hajinya sebanyak 40 kali. Dalam usianya Nabi Adam yang kurang lebih 1000 kali ya, Nabi Adam itu pernah melaksanakan melaksanakan haji 40 kali ya, dengan usianya yang hampir 1000 tahun. 40 kali itu dilakukan dengan berjalan. Dan kemudian dia berangkatnya dari Al-Hindi, dari India. Nahi itu jadi berangkatnya dari India itu dengan berjalan. Dan ketika pertama kali beliau melakukan tawaf di Baitul Atiq, rumah kuno Ka'bah ini, malaikat Jibril yang menjadi guide-nya, Al-Qaid, menjadi guide-nya Nabi Adam, mutawifnya Nabi Adam ini sambil tawaf itu, malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Allah Adam, Anda manusia pertama yang tawaf di sini. Tetapi Anda bukan makhluk yang pertama. Kami para malaikat sudah 7.000 tahun sebelum kedatangan panjenengan, kami sudah biasa tawaf di seputar Ka'bah itu. Artinya 7.000 tahun sebelum kedatangan Nabi Allah Adam, malaikat itu pun ada kelesetan seputar Ka'bah. Ya, kita belum ada, mereka sudah sopone seputar Ka'bah. Itu luar biasa. Artinya bangunan Ka'bah itu sudah ada. Makanya dikatakan Al-Baitul Atiq, rumah kuno, harus seperti itu. Pondasinya bangunan sekalipun dalam bentuk yang sederhana, ya Ka'bah itu ya dari dulu ya sudah di situ. Dan itu merupakan senternya bumi, pusatnya bumi. Kalau dicari tengahnya ya Ka'bah itu. Ya. Dan itu Ka'bah, kemudian wukuf di Arafah, ini merupakan tempatnya ritual ibadah haji setiap nabi dan rasul, sekalipun dengan syariatnya yang berbeda-beda, ya, tapi mereka intinya melakukan haji. Dan siapapun yang bisa melakukan haji di sana, dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah. Baik dosa yang berlalu, kemudian dosa kecil, dosa besar,
sampai hak-hak dengan kemanusiaan itu semuanya diselesaikan, diampuni oleh Allah, barokah wukuf di Arafah. Nah, termasuk di antara rahmat Allah ialah memuliakan orang yang merupai jamaah haji dalam hal ketaatan. Dalam hal orang melaksanakan wukuf di Arafah dalam beribadah haji, maka umat Islam itu terbagi dua. Ada al-hujjat, orang yang bisa haji, yang sedang wukuf di Arafah. Ada yang ghairul hujjat, orang yang tidak sedang haji. Kata sekulun jenengan ini, kulun jenengan kan boten haji, ya ini. Maka kalau di sana mendapatkan siraman rahmatnya Allah dengan wukuf di Arafah, kita pun yang tidak haji, karena melakukan ketaatan yang sama kurang lebih, kita pun juga mendapatkan cipratan-cipratan rahmat. Dengan cara apa? Anjuran Kanjeng Nabi dengan melaksanakan puasa sunnah di hari Arafah. Maka dikatakan di sini, ya, termasuk di antara rahmat Allah ialah memuliakan orang yang menyerupai jamaah haji dalam hal ketaatan. Lalu ia puasa pada hari itu untuk menghormatinya dan ikut berpartisipasi agar memperoleh rahmat Allah tersebut. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Karena apa? Yang dilakukan orang yang tidak haji ini sama-sama melakukan ketaatan yang sama, memuliakan hari Arafah. Yang sana dengan wukuf, yang di sini dengan puasa sunnah. Maka ada ungkapan pepatah mengatakan, inna tashbiha bil kirami falahun. Inna tashbiha bil kirami falahun. Sesungguhnya tashbih, meniru-niru perbuatan bil kirami, perbuatan orang-orang yang mulia, falahun, membawa keberuntungan. Kulun jenengan niru salafus saleh, lebih-lebih Sayyidu salafi saleh, niru Kanjeng Nabi, niru sahabat, niru tabi'in, bu tampilane bu yonopo. Inna tashbiha bil kirami falahun. Sesungguhnya meniru-niru orang mulia jadi mendapatkan falahun, keberuntungan. Jadi kalau panjenengan umpamanya melakukan kebaikan, tiru pendahulu kita. Di situ ada ungkapan falahun, keberuntungan kita. Termasuk melakukan puasa di hari Arafah ini. Sama-sama sulitnya. Jamaah haji melakukan manasik haji sedang wukuf dalam kondisi yang sulit, kita pun juga sulit dengan melaksanakan puasa sunnah. Maka kita pun mendapatkan kecipratan rahmat dan keberuntungan yang sama. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu dalam ngejak kepada panjenengan, besok Senin, Selasa kita niati puasa di hari Tarwiyah, Selasanya hari Arafah, insya Allah. Semangat ini. Lu ngoten ku dalu wonten undangan tadi. Senin pagi, Selasa kemudian nanti undangan akikah loro. Ujian. Iya, ujian gitu. Padahal setahun belas kalau sing undang. Lu tiap ada poso sunnah itu kok morono sing undang. Lu niki ujian aja. Allah. Tetap puasa. Sekalipun tidak datang, monggo datang, karena itu hak bertetangga jenengan juga ini. Lalu kemudian ditanggal ngapun apa bagus buatan dan kebetulan pas puasa sunnah saja nih buatan kok niki kebetulan nih, oh betul ya pun. Mulai memang yang lain sudah pulang oleh berkah, apa ditambahi rantang, sebab sungkan puasa ini. Ini terjadi datang Ustaz Ahwanul ini loh, berbahasa itu undangan dan Masjid Nur, ya kemudian dipersilakan ke takmirnya,
monggo sah iki jahat sampun kula wiritan lho mboten napa-napa kula poso oh iki yang lain monggo tunda langsung beto rantang tiga serang enak nih poso Ya Allah ya tetep aja ini tantangan kula panjenengan Allah. Adapun puasa pada hari Asyura 10 Muharram, maka hal itu hanya dapat menghapuskan dosa-dosa setahun lalu saja. Hari ini disebut dengan ungkapan Yaumun Musawi. Yaumun Musawi, hari kemuliaan milik Nabiullah Musa alaihissalam. Sebab pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka puasa yang dilakukannya pada hari itu merupakan ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Kalau puasa di hari Asyura itu dikatakan Yaumun Musawi, hari kemuliaannya Nabi Musa. Sebab Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Raja Fir'aun, ya, itu kemudian dengan bala tentaranya ratusan ribu itu tenggelam semuanya di Laut Merah, ya, diselamatkan pas hari Asyura. Dan ternyata pada hari Asyura ini berapa Nabi dan Rasul mengalami kemenangan kejayaan di hari Asyura. Nabiullah Adam alaihissalam dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau diampuni dari segala dosanya pas di hari Asyura. Yang kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau kemudian dari banjir yang begitu besar itu merapat dengan bahtera dengan perahunya dengan 80 orang soleh itu pas harinya Asyura. Tidak tanggung-tanggung hari banjir di zaman Nabi Nuh itu, ya, itu gunung saja tenggelam. Kalau kita lihat tsunami Aceh yang dahsyat, kan itu rumah ikut rumah takut, rumah kinyut jadi. Ini bukan gunung saja tenggelam, ya, lebih daripada tsunami. Ini minimal sana tsunami Sulastri kurang dari tsunami itu. Gunung saja katut kabeh. Allah. Ya. Nah, kemudian Nabi Nuh bisa merapat, bisa kembali hidup normal di daratan, harinya hari Asyura. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibebaskan dari panasnya api yang membakarnya, dari api unggun yang disiapkan Raja Namrud itu. Beliau terbebas dari itu semua, harinya hari Asyura. Dan masih banyak nabi lagi, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu yang luar biasa, sehingga hari Asyura itu jadi tradisi orang Yahudi, Bani Israel dan orang Yahudi untuk melakukan puasa sunnah, sehingga disebut hari itu Yaumun Musawi, hari kemuliaan Nabi Musa. Tetapi di sini disebutkan hari Arafah disebut ulama dengan ungkapan Yaumul Muhammadi, Yaumun Muhammadi, yaitu hari mulia milik Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Lain Yaumul Musawi, hari Asyura diampuni setahun sebelumnya, tapi Yaumul Muhammadi, hari Arafah ini diampuni apa itu dosa sebelum tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang, tentunya lebih mulia. Maka disebut dengan Yaumul Muhammadi, harinya umatipun Kanjeng Nabi ini. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sedangkan hari Senin merupakan hari terbit nur kenabian di atas seluruh alam. Hidayah Al-Quran menyinari alam semesta. Penghulu para utusan diangkat menjadi Rasul
Dan pada hari itu pula semua amal perbuatan dilaporkan kepada Tuhan semesta alam setiap usbu'ian, setiap pekan, setiap minggu. Puasa pada hari itu merupakan yang diakui oleh syariat sebagai tanda syukur dan penghormatan atas hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hari Senin itu hari kelahiran Nabi. Hari Senin itu diturunkan Al-Quran. Hari Senin itu Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di hari Senin. Dan hari Senin itulah dilaporkan amal-amal kita selama satu pekan, dilaporkan di hari Senin dan Kamis. Maka untuk menandai kebaikan amal kita kemudian dilaporkan, wa ana sha'imun tirasiranil Nabi. Ya, hari Senin itu hari dilaporkan amal. Saya suka kalau saya dilaporkan amalku, saya sedang melaksanakan puasa sunnah. Jadi lepas daripada ini, mari jenengan badhe poso sunnah Senin, monggo. Mau melaksanakan puasa Senin Kamis, monggo. Fadilahnya ungkapan Senin itu ungkapannya hadis yang kita sampaikan ini. Nah, biasanya lek krungu Senin kan rada apa to ya. Langsung krungu waduh upacara ya. Senin itu hari pertama masuk kerja. Oh, dan Senin itu hari puasa sunnah bagi mereka yang berkenan. Sebagus-bagus banget betul-betul. Fikih hadisnya dari ungkapan ini ada fikih hadisnya yang bisa kita ambil. Ada 4 ya. Disunahkan puasa pada hari Arafah bagi selain orang yang sedang haji. Bagi yang tidak sedang haji dianjurkan untuk melaksanakan puasa di hari Arafah. Sementara itu bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, berbuka adalah hal yang paling afdal baginya. Kenapa? Kalau orang yang sedang haji karena beratnya melakukan manasik haji, melakukan ritual ibadah haji itu butuh kekuatan fisik, ya, butuh kekuatan mental, maka idealnya tidak puasa. Sebab melaksanakan wukuf di Arafah bukan setiap saat. Lek poso pada waktu yang lain bisa. Itu kekuatan fisik. Agar ia kuat menunaikan manasik haji sekaligus mengikuti jejak Rasulullah SAW pada hari Arafah beliau tidak puasa. Sedang menurut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa jika orang yang sedang haji mampu berpuasa, maka ia boleh melakukannya. Namun ia boleh berbuka karena memang dia memerlukan kekuatan pada hari itu. Kalau Imam Ahmad boleh. Kalau Imam Syafi'i bagi yang haji malam poso itu makruh, khawatir meninggalkan yang lebih utama, yaitu prosesi wukuf di Arafah. Sedangkan Imam Ahmad berkata, lek sama kuat ya poso. Aceh ono wong sing seneng poso niku. Oh, masya Allah ya, sama poso tok sampai isya terus buka. Sakjane ben buka usah sih dipangan kan Allah. Lek ngoten nggih Bu, berarti poso karena situasi kondisi. Ya, jadi sedangkan kalau kemudian dia berpuasa memang kuat, nggih mboten napa-napa kata Imam Ahmad. Tapi gak kuat, wis moke wae, jadikan manasik itu ibadah yang paling afdal karena Anda tidak bisa melakukan itu tiap saat. Pumpung yang demikian. Yang kedua, keutamaan puasa di hari Arafah. Apa? Dosa-dosa kita setahun yang lalu, dosa setahun yang akan datang diampuni oleh Allah barokah puasa di hari Arafah. Yang ketiga, dianjurkan menghormati hari yang di dalamnya Allah pernah menganugerahkan suatu nikmat yang besar pada seorang hamba, yaitu dengan melakukan puasa pada hari itu dan bertakwa kepadanya. Nabi ketika kelahirannya melakukan aksi ibadah apa? Puasa sunnah.
Maka ketika kula dengan melihat, mendengar, menyaksikan dan merasakan hari itu kelahiran Kanjeng Nabi, bulannya bulan Rabiul Awal, maka kula panjenengan kemudian pas tanggal 12-nya baca maulid, khatmul Quran, baca zikir, sholawatan dan sebagainya. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, senang dengan kelahiran Nabi. Wah, itu luar biasa pahalanya. Ya, dalilnya gitu. Dalil sholawatan, dalilnya maulid Nabi di hadisnya di kota Dani. Ya, maksudnya bukan cuma Nabi kelahiran saja kemudian diperingati. Maksud kemudian kita tidak memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Ya. Dan yang ada Kanjeng Nabi itu memang yang diperingati kelahirannya. Sebab sampai kemudian perjalanan itu nggak ada yang jelek, penuh kebaikan dan terbaik. Sedang manusia itu yang diperingati bukan lahirnya, tapi wafatnya dalam bentuk manakib. Sebab kalau kelahirannya kemudian diperingati, kemudian ya kehidupannya tambah gak tepat, waduh tambah kainan ya, makanya diteni mati ya, diteni wafat. Oh bagus ini, maka kemudian ada manakibnya, maka kemudian ada diulang kembali kebaikan-kebaikan. Ulguru mahasina mautakum wa kufu an masalihim. Ngapunten yang bapak atau ibu yang meninggal ini, beliau ahli sholawat, beliau kemudian adalah ahli sedekah, diungkap kebaikannya supaya ditiru oleh anak cucunya dan orang-orang yang datang. Jadi itu masya Allah ahli ngaji luar biasa. Anak koyoknya tadi, lah itu ditiru. Lah bisanya begitu kalau sampai intihak, sampai selesai kehidupannya. Tapi lahirnya belum tentu. Tapi Kanjeng Nabi yang diperingati lahirnya, kenapa? Disitulah kemudian kebahagiaan manusia itu ketika dilahirkan Kanjeng Nabi. Malah kalau kemudian wafatnya betul bisa diperingati, sebab itu musibah yang besar wafatnya Kanjeng Nabi. Padahal harinya juga sama, wafatnya Nabi juga hari Senin. Ya, oleh karena itu kalau wafatnya Kanjeng Nabi ini betul diperingati. Ya, ini malah ini menjadi musibah. Dan idealnya kitmanul musibah, menyembunyikan musibah yang demikian. Nah, itu hadirin. Yang keempat, penjelasan mengenai luasnya rahmatnya Allah. Artinya bukan orang-orang yang berhaji aja yang mendapatkan hujan disoi rahmat oleh Allah ketika mereka wukuf di Arafah. Sing boten haji kados kula jenengan yang melakukan puasa sunnah di Arafah pun mendapatkan cipratan-cipratan rahmat itu sama dengan orang yang haji. Nah, oleh karena itu kita meniru kebaikan mereka, dan yang paling mudah melakukan puasa sunnah sebagaimana yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang perlu kula panjenengan lakukan. Insyaallah kita besok puasa sunnah tarwiyah, Selasanya puasa Arafah, Rabunya tanggal 10 Dzulhijjah kita berhari raya Idul Adha, dengan kemudian bagi yang mampu melakukan udhiyah kurban. Tak ngoten lah Bu? Bu? Insyaallah. Ya. Sebab kalau bagi ibu-ibu itu kurban itu jangankan hari kurban, 2 minggu sebelum kurban ibu-ibu pun siap. Sujen pun siap, kecap pun siap, kacang pun siap. Ya, segalanya itu untuk persiapan itu pun siap. Ini hari-hari belas tahun, ya wis itu tak pokoknya persiapan sih. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini fotokopi jenengan hadiah untuk jenengan disimpan hadirin, dibaca-baca lagi di rumah, mau difoto diberikan teman, monggo untuk kemudian si kepingin poso sunnah hari Arafah, hadisnya ini ada.
Kita buka pertanyaan sampai setengah 7 kita selesai seperti sepakatnya kita. Bapak-bapak dulu yang mau tanya, saya itu ini bertanya apa misalnya? Bertanya. Oh boleh apa? Boleh monggo. Boleh apa? Ada yang mau tanya bapak-bapak? Oh kaji anak, monggo Ci. Ya monggo. Saya sedap cek didengar. Lebih-lebih cek didengar ibu-ibu Ci. Ya. Cek suara ini dia nggak ada nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bawa sholat Ustaz. Pada saat dulu itu waktu masih kecil itu pas kita ngaji kan dikatakan bahwa kalau saat sujud itu dikatakan bahwa sehelai rambut saja menghalangi Ustaz. Itu dikatakan tidak sah Ustaz. Sedangkan sekarang ini kondisinya di asal besar di musola besar. Itu saya melihat itu sering orang sholat tuh kopiannya begini Ustaz. Kadang-kadang malah dia itu menjadi imam di musola tersebut. Nah, yang saya katakan kalau saya mengikuti menjadi makmum, apa itu bisa dikatakan sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nun, begini, wonten kitab Safinatul Najah, a'dha'u sujud sab'atun. Ya, anggota-anggota sujud itu ada 7. Yang pertama jabhah, baduk dikit, ya. 2 dan 3 telapak tangan bagian dalam, berarti dibuka. 4 dan 5 rubah lutut. Kemudian 6 dan 7 ya jari jemari bagian dalam kaki, jadi dipancalkan pun mancal ini betul ya, dipancal supaya bagian dalam kena. Tetapi memang situasi dan kondisi itu kemudian ya, situasi dan kondisi yang terjadi kadangkala kemudian tidak sesuai dengan harapan kita. Kepingin jadi makmum, kepingin karena fadilahnya 27. Ternyata kata-kata beliau tadi itu sing dadi ngimami, atau kita melihat orang kalau sholatnya begini ya, sholatnya begini. Biasanya milih kalandoan tuh. Ya Allah. Saya kira doa itu sebenarnya sing gandoan kanok ya makabe. Biasa. Lah, kalau begini ini sehingga jabahnya kemudian tidak terbuka. Bagaimana? Kalau memang bisa kita ingatkan dengan cara yang pelan, ya. Sebab maksudnya benar, ya. Maksudnya benar. Karena cara mengingatkan kita kadang-kadang keras. Orangnya bukan saja sujud tidak tepat, akhirnya nggak sholat malah. Ya. Itu terjadi di Masjidil Haram itu di zamannya Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki dan Syekh Nur Saif, semua itu gurunya Abiya Sayyid Muhammad. Syekh Nur Saif itu kalau lihat puncak pun lepas ya, sehingga orang yang baru kemudian masuk Masjidil Haram, dia pekerja masuk dengan menggunakan apa itu celana yang ketat. Katanya saya sing penting pokoknya tepat, apa-apa sholat. Katanya saya nusek kurang rukuknya kurang betul. Akhirnya karena ini sempit tadi di gue rukuk suwe ini. Dari itu besoknya dia nggak ke Masjidil Haram ke jamaah. Katanya saya anak keras, bukan kerasnya, tegas. Orang sudah mau masuk dikondisikan. Ya. Tetapi kalau begini ini tadi betul jadi memang nggak sah, salatnya tidak sah karena yang penting ini harus maksyufatan dalam kondisi terbuka. Ya. Nah, kemudian soal yang demikian ini pokoknya baduknya dia mengenal. Kalau kuabe baduk dari sini ke sini ini bosan sakit tadi. Bentuk kita oval gitu. Kecuali SpongeBob. Kotak gitu itu. Jadi kita mengusahakan.
Tetapi ya dengan cara begitu ya ini harusnya terbuka. Kalau begini bukan sakit ya. Nah oleh karena itu kalau memang bisa kita ingatkan, kita ingatkan. Kalau sudah kita ingatkan dengan cara pelan, santun, gak santun, orang sih dia nggak terima, ya sampun. Yang penting kita sudah amal ma'ruf nahi munkar. Kita sudah, kita juga nggak menjatuhkan, itu pun ngandani Allah. Ada orang kemudian pas kemudian sujud, sikili ngawang, matur sholat diri, sujudnya ya, gitu. Ojo langsung, lo dekilmu itu, cekelmu itu benar-benar enak ngomong cekel. Dan kemudian kalau kebetulan pas yang gini itu jadi imam, berarti kita ini kemudian mengetahui imam itu melakukan sesuatu amalan yang menurut kita nggak sah. Berarti nggak cocok kita jadi bermakmum dia. Dan kitab Safinah juga ada jawabannya. Berarti kalau kita ini bermakmum pada orang yang yakin imam di depan kita sah. Lek kemudian di depan kita ono gak sah, mungkin kita tahu ketok najisnya, atau kita tahu bersama dengan kita, oh tadi kemudian mudik bojone, ya ngelus tangan bojone mau berangkat imami. Dari dengan saya belasan kita wudhu, ya kita kan tahu, yang lain nggak tahu, yang lain yang nggak tahu ya tetap sah. Bagi yang kita tahu, waduh gak sah. Dan kita tahu bahwasanya ilmu yang begini ini kemudian menyebabkan tidak sah. Nah, ini yang begitu itu kemudian bagi kita jangan bermakmum. Kalau tahu sebelum sholat, ya cari jamaah yang lain. Kalau tidak ya sholat sendiri, ya daripada gak sah. Tetapi kalau tengah-tengahnya tahu di tengah sholat, kita nggak lihat, tahu-tahu lihat, waduh begini, publik mesti, ya langsung mufarokoh. Ya, walhasil caranya seperti itu. Nah, kemudian disebutkan tentang kita ini termasuk orang yang aku kumpulan begini, ini min alamatil kibri, tanda kesombongan. Mengatakan ya bocah sama popo kagak popo ini balik gagal. Kalau rupiah juga melemah dari dolar biasanya gini jadi ini menjadi catatan kita. Nah, makanya jangan tinggal kiai-kiai singen kupuluan ini, tapi kadang-kadang dimiling ya, ditarik ke atas titik rotok bingung. Gus Bahak kan temenan, itu gaya diri khasnya jadi diri terus. Tapi kiai-kiai sebut jenengan tinggal rotok miling titik, Buya Hamka, M Nasir, kiai-kiai sepuh kula jenengan tinggal. Isi kula ya zaman dulu ini pun miling titik ya. Ngempamane gini mami ini pun musa. Nggih kados ngoten niku Bung Karno. Nggih rotok miling titik. Wonten orang-orang besar kumpulan ini tadi kan. Orang mahal itu. Sampun. Wonten mari Bapak-bapak. Ya monggo. Ini rambut tadi. Oke. Kalau cuma satu rambut, dua rambut, yang lainnya masih kena, berarti masih sah. Hanya ada ikhtiar. Soal rambutnya gak sah, niku ikhtiar mau. Ya. Jadi kalau satu rambut, dua rambut, yang lain masih kena. Sebab kalau bahasanya jabha badu itu gak iso kabeh kan. Iya, gak iso kabeh. Tapi kalau ada yang kena, ya sudah, itu masih dihukumi sah. Itu. Hanya kalau kemudian rambutnya akeh belas kalau si kena, jabha baduknya itu gak sah. Hanya saja kemudian guru-guru agama itu biasanya mengatakan, kulo ono kok sama gak sah loh. Itu maksudnya supaya anak-anak muda ini kadang-kadang katakanlah mungkin dia tidak menggunakan kopiah, tapi waktu sholat dia kopiah. Sebab anak SMK, SMA, mereka kemudian dia tidak menggunakan kopiah itu, kadang-kadang ritual ibadahnya ditambah. Si sujud ini sih, calon sih, padahal kan ritual tambahan bareng gitu. Allah. Biasa seperti itu. Iya usah biar SMK semua itu. Nah,
Monggo ibu-ibu boleh tanya Ibu. Ustaz, tadi tanggal Nggih, monggo. melanjutkan dengan pertanyaan kalau mau Nggih. menawi yang ekstrim, menawi kelihatan rambutnya menika diingatkan setelah salam niku sholatnya wajib mengulangi apa kadang itu banyaknya itu hanya membenahi rambutnya kemauan tapi betul-betul mengulangi sholatnya. Satu, contoh yang nomor kali untuk mengamalkan amalan-amalan doa apa mawon ya menika hanya tidak dibaca tapi hanya dibatin. Bacanya dibatin. Sedangkan saking kulinoi kadang sholat pun itu tidak membaca tapi juga dibatin. Menika terus pundi ngapun Matur nuwun. Untuk jawaban yang pertama, ya, rambut kepala bagi ibu-ibu itu aurat, harus ditutup. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu kemudian begitu sebelum sholat diingatkan dengan cara pelan, Bu, mensewu rambut ibu ditutup. Khawatir karena itu aurat. Kalau selesai sholat diingatkan juga loh, rambutnya kok kelihatan, kadang ini kelihatan. Ya, berarti ini kalau pas sholat auratnya kelihatan. Berarti sakit, diusahakan sakit. Jangan sholat tadi bukan satu mulang. Harus diingatkan gitu. Sudah diingatkan suruh ngulangi sholatnya, dia nggak berkan. Ini pun kalau ulang beliau mau itu urusan dia. Yang terpenting kita sudah melakukan amal ma'ruf baik munkar dan itu gak keras kok, tolong kita bisikkan. Ya itu. Jadi harus diingatkan yang pasti kalau kelihatan itu tak salah. Harus mengulangi sholatnya. Bukan diulang Ustaz, tapi ya itu urusan dia. Yang penting kita sudah mengingatkan. Nah kemudian yang kedua tadi doa yang dibatin. Oh iya, semuanya itu kalau kemudian doa ketika sholat itu dibatin, boten saged. Sebab arkanus sholat, rukun sholat dibagi 3. Wonten yang fi'li kang bangsa penggawe perbuatan, ada yang qauli kang bangsa ucapan diucap, ada yang qalbi kang bangsa ati dibatin. Sing dibatin itu cukup niat tadi. Niat dibersamakan dengan takbiratul ihram yang ucapan itu dibatin. Jadi kalau kemudian sak wirid-wiridane Fatihah dibatin kabeh boten sah. Lho kok iso gak sah? Ngeten. Sahabat iku wonten hadis Bukhari ningali Kanjeng Nabi itu lek maca Fatihah ya diucap. Bukan soal kemudian sahabat krungu suara Nabi, tetapi sahabat itu ningali jenggote Nabi itu munggah mudun. Jenggote Nabi itu munggah mudun. Berarti Kanjeng Nabi itu napa koma kamit. Kalau serba dibatin mboten saged atine. Lek kuwabe jauh dibatin, mangan ngombe batin bisa. Cocok anu batin ae wae gak iso. Lho lek mangan gak dibatin. Nah, ini jadi sing ngoten niku kalau kemudian dengan semuanya dibatin boten sah, harus ada dilafadzkan qauli, diucapkan. Lah ucapannya ini an yusmi'a nafsahu, cukup diperdengarkan untuk dirinya. Sehingga kemudian banyak orang ngamu itu kan dia kemudian mengeraskan bacaannya itu bukan untuk dirinya, tapi kemudian kanan kiri depan belakang perumusannya bantai. Lah itu sehingga ganggu. Kalau kemudian dia qomat kamit untuk dirinya sendiri, ya itu memang anjuran Nabi. Kanjeng Nabi wonten hadis Bukhari itu jenggotnya munggah mudun. Munggah mudun berarti qomat kamit. Ya, betul. Berarti boten sah. Berarti tidak sah. Yang salah di batin mek niat tok. Padahal rukun sholat juga ada yang fi'li perbuatan, ada yang qauli ucapan. Sampun. Penanya berikutnya. Mukena yang memakainya itu kelihatan diantaranya
sampai leher. Kadang-kadang mukena itu pakai mukena tapi enggak ya sampai janggut ini. Ada yang mukenanya itu sampai kelihatan lehernya, termasuk aurat dari perempuan gimana? Jadi auratnya perempuan itu, perempuan merdeka itu auratnya adalah yang boleh dibuka sebatas wajah dan telapak tangan. Nah, bahasa telapak tangan kalau kemudian kelihatan pergelangan tangannya berarti boten sah. Ya, ini. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, ketika kemudian wajah di sebatas wajah wudhu itu, kalau kemudian ada dagunya, kemudian tenggorokannya kelihatan ketika sholat, berarti segera ditutup, karena ada aurat yang terbuka. Boleh ditutup saja dari awal sampai akhir, berarti ada aurat yang terbuka bagi perempuan. Ini boten sah. Makanya ibu-ibu harus hati-hati, hati-hati dalam melaksanakan ibadah lebih sholat. Ya, jadi yang penting itu yang namanya rukuk boten boleh api ya deh. Saya pikir kan rukuk macam-macam warna nanti. Ya lebihnya tunggal putih macam-macam. Ya, niki mau apapun boleh, cuman niki auratnya tetap dijaga. Kalau wajah itu ketika wudhu ya sebatas ini, ketika sholat ojo sampai di bawah, sampai tenggorokan kerongkongan niki leher kelihatan, jangan, karena itu bagian daripada aurat panjenengan. Ya, ini saya kira ini. Ibu-ibu cukup, nggak ada yang tanya lagi? Sampun ini. Terakhir ini saya bacakan ada pertanyaan tentang puasa Daud dan puasa Senin Kamis. Kebetulan ini besok waktunya puasa Daud di hari Senin Tarbiyah. Apakah Selasanya wajib? Bahasa wajib itu bukan, karena sunnah deh. Kalau kemudian Senin puasa, kalau puasa Daud kan puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Dan kan puasa tidak. Akhir tidak ya begitu. Ya Allah. Nah, puasa Daud puasa tidak. Kalau puasa Senin itu berarti tarbiyah. Pas Arafah itu kok tidak yang puasa Daud? Tetap poso mawon. Boten niati poso Daud, apa? Poso dinten Arafah. Ya, hari Tasu'a tanggal 9 Muharram puasa, maka 10-nya itu ya kalau puasa Daud sing pas gak poso mawon apa? Puasa niat untuk Arafah, bukan niat Nabi Allah Daud, tapi untuk Arafah. Ya, jadi seperti itulah. Jadi puasa Nabi Allah Daud tetap jalan, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tarwiyah, niku tetap jalan. Kalau kebetulan pas gak diniati sing poso Daud, diniati poso sunai nopo Tarwiyah sudah. Kok kemudian pas poso Arafah itu pas gak puasa mawon diniati puasa sunnah Arafah. Selanjutnya puasa Daud biasa kados biasa nih. Saya kira begitu aja. Ya, saya kira cukup. Ini sudah menjawab pertanyaan.